kita akan lanjutkan pembahasan kita ke labor markets ya atau pasar tenaga kerja. Eh, jadi apa namanya? Yang kita sudah mempelajari ya bahwa nantinya kondisinya itu adalah di pasar persaingan sempurna, kondisi optimal itu adalah ketika suatu perusahaan itu meng-hire labor sampai di level W sama dengan MRPL, di mana pekerja terakhir itu dibayar sesuai dengan kontribusinya terhadap perusahaan, value dari kontribusinya, ya. Nah, dan itu juga akan ini ya, dan ini didapatnya dari sini nih. Jadi di labor market yang demand demand apa namanya? Yang demand labornya itu adalah perusahaan seperti itu. Ya, jadi perusahaan itu meminta labor. Nah, di sini demandnya slope-nya tetap negatif ya, karena kan semakin tinggi upah berarti perusahaan itu mempekerjakan lebih sedikit ya. Kan dengan anggaran yang sama dia labornya harus lebih dikit. Even anggarannya sama gitu. Tapi kalau upahnya rendah, kecenderungannya perusahaan akan minta pekerja lebih banyak ya. Dan ini adalah supply of labor. Nah, ini dari representasi dari household, kumpulan household ya. Nah, terbentuklah equilibrium upah ketika supply demand bersinggungan dengan jumlah labor yang bekerja ya. Nah, ini ceritanya pada saat equilibrium upah itu 10, jumlah labornya itu 560.000. Nah, ini sedangkan ini di level market ya, di level pasar. Nah, kita tahu bahwa pasar itu adalah kumpulan perusahaan, jadi di level perusahaan itu ceritanya labornya itu antara 100 sampai 210 dan ini bisa kelihatan MRPL-nya ya. Nah, MRPL-nya juga downward sloping seperti kurva demand. Oke. Nah, kita juga mesti tahu ya, ketika satu perusahaan hanya menggunakan satu produk variabel, kurva produknya itu adalah kurva permintaan perusahaan untuk faktor itu dalam jangka pendek ya. Biasanya misalnya suatu industri yang hanya menggunakan labor itu bisa juga. Berarti ya apa namanya? Marginal produknya itu ya, marginal revenue productivity-nya itu sama seperti demand-nya sendiri gitu ya. Oke. Nah, uh, ya jadi maksimum profit itu ya ketika ini tercapai W sama dengan MRPL di pasar input dan P sama dengan MC di pasar output. Lalu ada trade-off yang dihadapi perusahaan ya. Nah, misalnya kita mengasumsikan bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya input variabel. Jika masyarakat menilai suatu barang lebih tinggi daripada biaya yang ditanggung perusahaan untuk merekrut pekerja dalam memproduksi barang tersebut, maka barang tersebut akan diproduksi. Nah, secara umum logika yang sama juga berlaku untuk lebih dari satu input. Nah, perusahaan memperlihatkan nilai output yang tercermin dalam harga output terhadap nilai input yang tercermin dalam biaya marginal. Ya, jadi biaya input itu tercermin pada biaya marginalnya, sedangkan nilai output itu tercermin dari tercermin dari konsumen itu bersedia bayar berapa seperti itu. Nah, perusahaan yang menggunakan faktor produksi dua variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang itu ya dalam jangka pendek dan jangka panjang itu umumnya digunakan dua variabel ya. Tetapi kalau satu faktor produksi berarti ya perubahan dalam harga faktor itu hanya mempengaruhi faktor itu sendiri. Jadi bisa bilang kayak gini, simpelnya gini teman-teman. Perubahan harga labor itu misalnya harga labor naik, kan kuantitas labor itu bakal turun kan ya yang digunakan perusahaan. Ya udah, kalau cuma satu input kenaikan harga labor ngaruhnya ke kuantitas labor aja. Tapi kalau seandainya ada dua input, taruhlah input capital, nah dia sifatnya apa? Complementary juga, substitusi juga kan. Nah, pada saat labor diturunkan, untuk kecenderungan output yang sama, capital itu harus dinaikkan. Nah, itu sebabnya kenapa kalau dia lebih dari satu output, perubahan harga satu input itu mempengaruhi input lainnya gitu ya. Itu yang kita kenal dengan adanya efek substitusi seperti itu ya. Efek substitusi itu kecenderungan perusahaan untuk mensubstitusikan faktor yang harganya naik. Misalnya upah itu naik, berarti dia akan substitusi ke capital, begitu pula sebaliknya ya. Nah, tetapi juga peningkatan penurunan harga output juga kan itu ya, meningkatkan atau menurunkan harga si ininya, menurunkan permintaan input atau enggak ya. Dan juga jumlah pemain di pasar itu juga akan menentukan seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Di sini ada kurva total produk dan jumlah labor yang digunakan. Saya di chapter sebelumnya sudah sempat menyinggung ya kalau ada soal seperti ini gimana mencari MPL dan MRPL-nya. Yang jelas MPL itu rumusnya kan delta Q per delta L ya. Nah, ini kita bisa lihat delta Q-nya itu 100
Di sini delta L-nya 100 ya. Berarti MPL-nya 1 di sini nih ya. Aproksimasinya 1 ya. Sedangkan di sini labor-nya berubah dari 100 ke 300, berarti 200. Lalu output-nya ini ya, naik 100. Nah, berarti MPL-nya adalah 0,5 kan? Delta Q per delta L, 100 per 200 0,5. Maka kurvanya jadi seperti ini. Ya, pada saat labor dari 0 ke 100, MPL-nya itu 1 ya. Pada saat labornya 100 ke 300, MPL-nya itu 0,5. Gitu. Jadi ini lurus, ini lurus. Nah, ini bisa kita bikin tek gitu ya. Jadi kayak menggambarkan adanya perubahan nih gitu ya dari 1 ke 0,5 gitu ya. Oke. Okay. Nah, assuming the price of output itu 6, berarti MRPL-nya gimana? Ya udah ini tinggal dikalikan 6 aja. Ya. Yang tadinya 1 di sini 6, pada saat tadinya 0,5 di sini 3 gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya upah jadi $4, maka yang di hire itu adalah 100 unit of labor. Karena kita cari nih ya, lebih baik 100 atau 300. Nah, nanti kalian cek dari profitnya, itu gedean yang 100 unit labor. Oke, seperti itu aja, itu terkait dengan labor market. Nah, sekarang kita masuk ke land market ya. Nah, jadi kita mesti tahu bahwa land itu sifatnya demand determine price, jadi harganya itu ditentukan murni oleh permintaan. Atau bisa dibilang bahwa supply dari tanah itu perfectly inelastic ya. Dia tegak lurus. Nah, kita juga akan mengenal nanti adanya ya karena harga penawarannya tetap atau inelastis sempurna. Jadi bisa dibilang yang memengaruhi jumlah tanah itu adalah demand-nya. Nah, nanti kita juga mengenal istilah pure rent atau sewa murni. Itu adalah penghasilan segala faktor produksi yang memiliki penawaran tetap. Nah, ini adalah kurva untuk land market ya. Bisa kita lihat supply-nya itu tegak lurus, demand-nya seperti biasa negatif ya. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan gini teman-teman, apakah jumlah tanah itu bisa berubah? Kan seringkali orang mikir kalau tanah itu kan sifatnya fix ya. Tapi bukannya nggak mungkin ya, kalau seiring berjalannya waktu kan tanah itu semakin ini ya, ada pergeseran. Atau misalnya ada di suatu negara ada reklamasi. Nah itu kan tanah bertambah ya. Jadi sebenarnya tanah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Atau misalnya ada kondisi perang atau apapun yang menyebabkan suatu daerah itu terkontaminasi, jadi tanahnya itu nggak bisa ditinggalin. Nah, bukankah itu tanahnya juga berkurang di market kan? Artinya dia bisa berkurang, tetapi dia berkurang bertambahnya itu tidak dipengaruhi oleh faktor rent atau harga sewa. Makanya dia perfectly inelastic, sehingga kalau misalnya land itu berubah ya paling begini, gitu. Kurvanya tetap tegak lurus, oke? Nah, jadi equilibrium terbentuk ketika supply demand bersinggungan. Dan kita perlu tahu bahwa penawaran tanah itu tadi ya sifatnya tetap, nilainya secara eksklusif ditentukan dari jumlah yang bersedia oleh penawar tertinggi. Karena kita bisa lihat di sini teman-teman, ada orang yang bersedia untuk menyewa tanah itu di bawah equilibrium dan mereka tidak bisa membeli, tidak bisa menikmati land ini, ya. Karena kesediaan membayar mereka lebih rendah daripada harga yang ditetapkan. Nah, mereka yang bisa, ya kebetulan jumlah tanahnya itu taruhlah misalnya 10 hektar gitu ya. Ini 10 hektar. Nah, siapa yang bisa membeli atau menikmati 10 hektar ini? Ya itu adalah mereka-mereka yang memiliki kerelaan membayar di atas R0. Gitu. Sehingga ya yang bisa menikmati hanya yang di atas equilibrium, seperti itu. Oke. Perusahaan akan membayar dan menggunakan tanah selama permintaan yang dihasilkan dari menjual produk yang diproduksi pada tanah itu memadai untuk menutup harga tanah. Ya, karena misalnya orang yang punya tanah pun tadinya misalnya dia mau menyewakan tanah ya dia harus ngitung juga kan. Dia beli tanah berapa. Nah, dia mau balik modalnya gimana segala macam. Termasuk ada biaya pajak dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita mengenal nanti konsep MRPA nih. Jadi marginal revenue productivity dari land. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kayak kenapa land itu simbolnya A ya. A itu kalau di bahasa Inggris acres itu hektar ya. Jadi kayak menyatakan satuan. Kenapa nggak MRPL? Karena L-nya itu udah dipakai buat labor. Jadi untuk membedakan labor sama land itu dipakai huruf A aja gitu ya.